Halo, em, Aquarius. Wah, Aquarius, Sun Moon Rising, Venus ya. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Aquarius. Baiklah, ini general reading. Energi banyak orang yang punya birth chart Aquarius, jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Eh, Mungkin vice versa atau terbolak-balik ya. Ini timeless. Boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya, ambil yang bermanfaat, dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu ya. Jadi sekarang kita cek energi Aquarius. Dan orang yang dealing sama Aquarius ya. Energi kamu dan dia. Jadi kita juga cek ini ya, energi si dia itu, oke? Aquarius, aku shuffle dulu kartunya. Oke. Ya, ini ada card The Sun. Beberapa ini ada energi Leo. Mungkin ada yang dealing sama Leo. Ada Earth ya. Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Terutama Taurus. Sagittarius. Wah. Aries sama Leo lagi ya. Tapi ini ya Aries sih. Sama Sagittarius. Bisa sesama udara ya. Sesama Aquarius kah? Ada juga ini Libra sama Gemini. Oke. Ya, Taurus lagi. Jadi bisa energi saja. Ini kuat banget Libra. Ada lagi Cancer, Leo lagi sama ya Capricorn, Aries sama Gemini ya. Jadi ini bisa aja kamu nih yang ini. Tapi karena ini general, bisa vice versa, bisa dia ya. So jika ini kamu, aku ngerasa ya kamu menginginkan kebahagiaan lahir dan batin. Gitu. Kamu merasa kayak pengen menata hidup kamu, pengen membuat rencana atau planning yang bagus ke depannya. Kamu kayak pengen ya merancang masa depan yang bagus dengan lembaran baru, dengan hal-hal yang lebih baik, atau bahkan ya ingin seseorang lebih baik gitu. Tapi ya kamu masih mau memikirkan seseorang. Ini bisa aja orang yang punya konflik dengan kamu, atau ada konflik batin. Bisa juga ada koneksi spiritual, ada chemistry yang kuat antara kamu dan dia. Kamu merasa ya kamu berpikir pakai logika kamu ya. Dengan logikamu, kamu merasa kayak orang yang ya aku harus seimbang di hidup ini. Aku memang mencintai seseorang, tapi kalau orang itu tidak ada itikat baik buat apa? Kamu berusaha realistis, berusaha berdamai atau menerima kenyataan ya. Ya belum tentulah berdamai dengan dia. Bisa aja berdamainya dengan kenyataan gitu kak. Jadi ya kamu mikir gitu, banyak hal yang bisa dipikirin selain percintaan. Ya beberapa kalian mungkin merasa ya aku nggak boleh mengabaikan yang ini juga. Aku juga harus fokus ke kerjaanku.
usahaku, masa depanku. Aku juga eh, aku juga harus fokus ke keluarga, beberapa seperti itu. Tapi ini bisa juga tentang ya, ada masalah keluarga ya, entah kamunya atau dianya. Apalagi kalau sudah punya keluarga, jadi kan sulit gitu. Apalagi ya tentang pengaruh atau kendali keluarga itu berpengaruh banget, mengendalikan banget ya. Tuh, ya semua yang terjadi itu seperti badai, tapi ingatlah badai pasti berlalu ya. Memang ada kalanya kita bisa meledak-ledak, menggebu-gebu, atau bahkan ya kita bisa aja marah, kesal, kecewa sama seseorang. Tapi percayalah, ada kok masanya dimana semua bisa tenang, semua bisa kembali baik-baik saja. Gitu ya. Karena aku ngerasa banget ada sih ya entah siapa ini mau kembali atau ya mungkin dia memperhatikan kamu, eh dia sendiri mungkin yang akan bertindak ke kamu gitu. Tapi kamu tetap sih memantau dia juga ya. Bisa aja dia memantau kamu di sosmed. Ya kamu memantaunya di sini nih, lihat tarot gitu, kayak gini. Kamu cek energinya. Ya masih ada lah kekepoan itu meronta-ronta. Sekarang kita lihat perasaannya ya, perasaan dia ke Aquarius. Perasaannya ke kamu. Bisa vice versa. Oke, ada Virgo ya, sama Pisces. Ini ada Gemini, Taurus, Capricorn, Virgo. Ini ada Pisces. Wah, ada elemen baperan ya, Cancer, Scorpio. Sagittarius, Aries, Leo. Ya, bisa energi aja. So, seseorang ini ya, seseorang yang dealing dengan kamu. Ini bisa dia, tapi bisa juga kamu. Sesuaikan aja kamu di baris pertama tadi atau baris di bawah, mau di bawah atau di atas ya. Jadi ya seseorang ini masih mikirin kamu sih, dia masih ingat sama kamu, bahkan dia sering ingat-ingat kamu. Apalagi kalau orang ini sudah nggak asing lagi ya. Beberapa ini ada orang yang mungkin ya kamu pernah baik banget sama dia gitu. Kamu pernah nolong dia kah? Kamu pernah perhatian sama dia? Gitu. Sorry ya, tadi ada berisik gitu. Jadi, entah siapa di sini ya. Mungkin kalau kamu ngerasa kamu udah pernah berbuat baik ke dia, entah perhatian, entah ya kamu pernah memberikan yang terbaik buat dia. Dia inget loh sama kamu sebenarnya. Bahkan dia kadang merasa kamu yang bisa menerima dia apa adanya. Cuma orang ini bertingkah. Bertingkah itu ya mungkin kehidupan dia masih negatif banget, masih toksik banget. Aku ngelihat di sini ada pengaruh ya dari seseorang yang lain. Bisa juga ini pengaruh orang tua, keluarga, teman, atau ya dia sibuk sama dunianya sendiri, entah sama kerjaannya, keuangannya. Jadi dia tuh orangnya nggak balance, nggak seimbang. Dia membiarkan kamu yang ya kamu berjuang aja kalau memang kamu mau. Tapi kan ya kamu juga orangnya pakai logika gitu ya. Kamu ngerasa ya buat apa bertahan pada orang yang sudah tidak menghargai kita gitu. Ini ada orang yang manipulatif,
atau dia tidak jujur sama kamu, atau ini ada orang yang pernah berkhianat, eh ya dia udah nyakitin kamu, bisa vice versa, entah dia atau kamu, ya. Jadi orang ini dia pakai feeling gitu, pakai intuisi. Dia kadang ngikutin kata hatinya. Kira-kira aku harus melakukan apa ya ke kamu? Beberapa di sini mau mendekat karena ada yang merasa bersalah. Jadi pengen memperbaiki hubungan. Ada juga yang mendekat karena nggak ikhlas, nggak rela. Kalau kamu nggak peduli lagi sama dia. Ada juga yang sebenarnya nggak mau lah kehilangan kamu gitu aja. Terus ada juga yang memang mendekat itu karena butuh gitu loh. Jadi ya dia mikir lah, atau dia dengerin kata hati, ya gue harus ngapain, gue harus gimana gitu. Tapi at the end ya pada akhirnya entah kenyataannya apa sih yang dia lakukan ke kamu. Sejauh ini belum banyak kan tindakannya. Yang gak enak itu kalau dia gak melakukan apa-apa, dia cuma meratapi keadaan. Ini ada seseorang yang dia pengen loh sama kamu, tapi dia pasif banget. Jadi dia cuma meratapi keadaan ini, meratapi nasibnya, meratapi ya bahwasanya dia kehilangan kamu gitu. Ya entah ada penyesalannya, padahal pengen banget nih bicara. Andaikan aku bisa bicara jujur sama kamu, aku pengennya bersama kamu, tapi ya gitu. Ya sama dirinya sendiri aja nggak bisa jujur, apalagi sama kamu. Atau memang orang ini banyak manipulasinya gitu. Kita lihat lagi ya clarify-nya. Jadi ini entah dia si cross watcher atau Aquarius ya. Pokoknya ada di antara kalian, bisa dianya atau vice versa. Ada seseorang yang merasa, aku tuh baru tahu kamu berharga saat ini, setelah aku sadar kalau kamu memang berharga. Entah di sini hidupnya berantakan, mungkin dia galau banget, kacau balau gitu. Jadi ya dia ingat, ya andai aja aku masih sama kamu, atau andai aja kita bisa dekat gitu, pasti aku bisa dapat perhatian dari kamu. Tapi kan kenyataannya yang gini. Ini mungkin karena ego ya, egonya dia. Cuma ini kan ada yang mirror ya, ada yang twin flame atau apa. Jadi ada yang beradu ego. Ya mungkin kamu berpikir, ya aku harus ngapain lagi ke dia gitu. Aku kan udah ngelakuin yang terbaik sih selama ini. Tapi dianya kayak gitu, ya aku udah males. Ya kalau dia mau lagi sama aku, ya dia cari aku lah gitu. Beberapa kalian mungkin ngerasa seperti itu. Tapi kan ya itu memang bagian dari ego kita. Mungkin maksudnya kita tuh mau mencintai diri sendiri, tapi kan agak beda tipis tuh dengan ego. Nah, ternyata dianya jauh lebih egois daripada kamu. Jadi kalau kamu kalau kamu pasif, ya udah, dia makin pasif. Ya gitu, Kak. Ini ada air sign ya, Aquarius, Libra, Gemini. Ada Virgo, Taurus, Capricorn. Yang strong ini Gemini ya. Gemini, Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio, ada Aries di sini, terutama Taurus tadi ya. Leo, Sagittarius. Virgo juga kuat ya. Sagittariusnya strong. Jadi kadang kamu juggling lah, kamu bingung. Bisa aja kan kamu punya opsi, kamu punya pilihan, atau kamu merasa ya hidup ini pilihan.
Kalau dianya nggak worth it, nggak layak, ya masih ada yang lain gitu. Masih bisa buka lembaran baru. Atau ini bisa tentang percintaan, bisa tentang kerjaanmu, bisnismu, keuanganmu, atau apa. Ya kamu ngerasa aja ya kalau ada jalan yang nggak layak lagi buat kamu, ya kamu memilih jalan yang lain. Gitu. Tapi tetap aja kamu overthinking. Kamu kayak merasa ya berpikir lagi, aku salah nggak ya, ini benar nggak ya, ini bagus nggak sih buat aku. Nah kadang kamu mikir juga tentang itu, apalagi kalau cinta sudah berbicara. Wah, memang ini beberapa ada cinta dan benci gitu kak. Kalau dilihat-lihat kelakuan dia yang pernah menyakiti kamu, pasti kamu kan nggak suka gitu. Beberapa ada yang benci, cuma rasa cintamu itu sebenarnya besar loh ke dia. Makanya ini beberapa kalian ada yang kayak, apa aku pertimbangkan lagi ya, apa aku renungkan lagi ya, apa aku bicara lagi ya ke kamu, apa memang harus ada komunikasi di antara kita. Tapi ya aku maunya dia yang duluan, aku maunya dia yang nyariin aku, bla bla bla. Ya ada yang gitu. Bisa vice versa. Ini kuat banget koneksi kalian. Oke, ada Cancer, bisa Scorpio, terutama Scorpio ya. Ini ada Queen of Cups. Nah, ini ada Taurus, Libra, Capricorn, Sagittarius, Leo, Aries. Oke. Baiklah. Jadi, ya untuk 1, 2 orang, 3 orang, ya beberapa aja ini ada unsur magic ya. Magic itu ya ilmu hitam, black magic itu. Ya, entah dianya atau siapa. Masih ada beberapa gitu di naungan magic atau ada kendali dari sesuatu atau seseorang. Jadi dianya merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Dia merasa stupid, merasa ya dia terlihat seperti orang bodoh gitu, karena dia nggak tahu juga harus seperti apa. Kadang di alam bawah sadarnya dia merasa aku harus bergerak ke kamu, tapi sudah magic itu bekerja, dia kayak orang yang linglung gitu, nggak tahu harus kayak gimana. Ini beberapa ada yang ya hubungan kalian udah lumayan deket gitu, relasi kalian ya ada sih relasi biasa beberapa ya, kayak teman lah atau orang lama lah atau siapa. Tapi ada juga yang ini koneksinya udah mendalam. Beberapa ya mungkin ada yang pernah terikat, kayak ya pernikahan lah, keluarga lah, pernah berkeluarga, atau memang ini urusannya soal keluarga di pihak siapa gitu ya, kayak berpengaruh itu sih. Tapi ini jauh dalam lubuk hatinya dia masih punya perasaan yang baper banget sama kamu. Tapi ya itulah, kadang kalau dilihat kan cinta tanpa tindakan juga buat apa. Kamu pasti merasa ya kalau dia masih cinta sama aku tapi dia nggak berbuat apa-apa, ya males lah gitu. Itu sih. Dan dia tuh sebenarnya banyak banget masalahnya. Dia mikir nih soal kerjaan, dia mikir apa ya, gimana ya yang harus aku kerjakan supaya masa depanku lebih baik. Dia mikirin juga tentang keuangan, gitu. Tapi ini entah dianya atau siapa yang menghadirkan orang lain, orang ketiga lah, pihak ketiga, atau ini memang seseorang yang punya kendali sama dia, punya pengaruh untuk dia gitu. Ya akhirnya dia menghancurkan diri sendiri lah, menyiksa diri sendiri. Dia sakit hati sendiri sebenarnya. Ya awalnya mungkin terlihat dia yang menyakiti kamu, tapi ya pada akhirnya kan entah ini tentang karma atau apa ya, dia sendiri yang tersakiti. Jadi kondisinya ini kasihan sih sebenarnya.
Tapi kan tidak semualah mau menunjukkan kalau dia baik-baik aja. Mungkin dia ada perasaan malu, mungkin dia ya gengsi lah gitu, egonya tinggi. Jadi dia nggak mau menunjukkan ke kamu kalau dia sebenarnya ya gitu hidupnya kacau balau. Tuh. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Aku shuffle dulu ya. Aquarius. Nah, honesty. Ada yang pengen banget jujur. Entah kamu atau memang seseorang ini. Dia pengen banget jujur kalau perasaannya kuat ke kamu. Atau ya gitu. Dia susah banget lah jujur ya. Mungkin ada banyak hal yang pengen dia bilang ke kamu. Contoh, ya bisa aja ada rasa penyesalan. Atau dia pengen menjelaskan sesuatu ke kamu. Aku tuh gini loh. Yang aku alami ini. Waktu itu aku kayak gini sebenarnya. Keluargaku gini loh. Kerjaanku gini, lingkunganku begini. Ada yang mau ngomong gitu, Kak. Tapi ya, dia ragu. Atau kamu udah ragu lah sama dia. Jadi dia tuh kadang ngerasa aku nggak punya keberanian menghadapi kamu, nggak siap mentalku untuk bicara jujur. Nah kan dia denial. Tapi bisa juga nih kamu, kan ini ada yang mirror, energinya mirip. Dia denial perasaannya, dia nolak perasaannya, kayak ya udah gitu, nasi udah jadi bubur. Atau ya aku juga udah nggak tahu gimana melangkah ke kamu, makanya aku perlahan menolaklah perasaanku ke kamu gitu. Aku harus ya melangkah ke depan tanpa menghiraukan perasaanku lagi untuk kamu. Tapi kan ya cintanya itu belum tentu loh bisa hilang ke kamu, apalagi kalau kamu memang orangnya baik ya, kamu pernah sangat berjasa di hidup dia. Tapi bisa juga nih kamu yang denial perasaan itu. Kamu merasa ya udah, buat apa lagi fokus ke orang ini. Mending kamu fokusnya ke kehidupan kamu yang jelas. Kamu mikirin masa depan gitu. Tapi itu kan sama juga kayak kamu mendenial, menolak perasaan kamu ke dia. Karena ini masih ada cinta kamu ke dia. Beberapa gitu. Kalian masih sama-sama saling mencintai dan perasaan itu masih sama besarnya, belum berubah ya. Tuh. Nih. Beberapa di sini ngerasa ya berkat relasi kita, koneksi kita, aku mengalami perubahan menjadi pribadi lebih baik. Beberapa di sini ngerasa entah dianya atau kamu ada yang kayak belajar, oh ternyata begini ya membayar karma. Atau ada juga yang jadi ngerti ya, tabur tuai. Sama sih, kalau nanam baik ya dapat baik, nanam buruk ya terjadilah hal buruk. Dari koneksi ini juga kan ya bisa aja ada yang merasa ternyata aku bisa bertumbuh jiwaku, ternyata aku bisa menjadi pribadi lebih baik, lebih kuat, lebih sabar. Jiwaku, ya spiritualitasku semakin bagus. Jadi banyak hikmahnya gitu. Apalagi kalau dia yang merasakan itu ya. Dia di sana sedih sebenarnya. Bahkan ini ada yang sampai sakit loh dianya. Entah sakit mental, sakit fisik, atau sakit kantongnya. Ada yang sakit kantong, ya ada persoalan keuangan gitu. Jadi dia merasa ya andaikan aja sama kamu, pasti aku nggak kacau, tidak berantakan gitu. Karena kalau sama kamu tuh bisa berkembang, bisa maju hidup aku, bisa lebih bahagia. Cuma ya itulah, hati sama pikirannya nggak sejalan.
hatinya itu pengennya begini begitu, tapi pikirannya apa, yang dia lakukan itu apa, ya bisa aja melenceng dari apa yang dia seharusnya harapkan gitu. Oke, ini bisa kebolak-balik ya sama cross watcher. Jadi ini untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Mungkin beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.